Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua ya, dimana kalau kita lihat bersama-sama dari market cap ya, dari indeks altcoinnya, terus Fair and Greed Index, teman-teman di sini ada persentase kenaikan. Oke, terakhir kita bahas untuk indeksnya altcoin itu kan berada di area 16. Kali ini udah berada di 18, sedangkan Fair and Greed Index terakhir kita bahas berada di area 22. Kali ini udah berada di area 24. Sedangkan kalau kita lihat dari market cap masih sama lah ya di area 2,7-an. Belum ada perubahan yang terlalu signifikan. Untuk parameter daripada altcoin terutama untuk Bitcoin itu pergerakannya masih sangat-sangat apa ya? Masih sangat-sangat ditahan, teman-teman ya. Masih sangat-sangat ditahan. Kenapa? Karena kalau kita melihat ya, kita melihat dari gerakannya dia mau naik ya dikasih napas, habis itu dibanting lagi, mau turun tapi ditonjok dari bawah ya, jadi dia serba salah itu Bitcoin ya, mau naik tapi ditonjok dari atas ya, mau turun tapi kok di atas nonjok-nonjok untuk naik gitu ya. Ya jadi dia bisa dikatakan saat ini masuk dalam zona akumulasi atau zona konsolidasi gitu ya. Oke teman-teman ya. Kali ini kita akan membahas meme coin kembali. Nah, di sini ada salah satu tabel yang melihat daripada harga untuk si PP ya, teman-teman ya. Harga daripada 0,40 di belakang koma dengan kepala 19, terus dia berada di kepala 36 ya, sampai kill 10 di kepala 1, kill 20 kepala 1, kill 10 kembali atau 0,01 di area one cent dream, dan di area 0,1 dolar sampai di area 1 dolar. Berapa ya dengan total supply yang sama? Total supply 420,6 juta, teman-teman ya. 420,6 triliun. Oke, untuk mencapai di harga 19 dengan 40 di belakang koma membutuhkan market cap sekitar 8,1 miliar. Oke. Untuk mencapai di area one cent dream, kita langsung meloncat ke area one cent dream ya. Itu market cap membutuhkan sekitar 4,2 triliun bro. 4,2 triliun. Secara logika untuk PP ke area one cent dream 4,2 triliun itu melebihi market cap secara overall-nya kripto. Market cap secara keseluruhan itu berada di area 2,7 triliun. Ya, apakah ini masuk akal? Tentunya tidak. Iya, tentunya tidak, teman-teman ya, karena ini akan melebihi market cap dari segala sektor kripto, gitu kan. Apalagi mencapai di area 1 dolar. Oh, jangan jauh-jauh ke area 1 dolar, 0,1 dolar ya. Itu berada di kisaran 42 triliun. Oke. Nah, untuk harga realistis daripada si PP dengan market cap ya dengan circulating dengan total supply lah ya. Itu di area 420,6 miliar 420,6 triliun. Harganya itu kalau masuk ke area 0,30 di belakang koma dengan kepala 1 dengan 42 miliar itu masih masuk akal. Masih masuk akal, masih bisa diterima lah oleh logika, walaupun memang ini harus membutuhkan effort yang cukup besar, dukungan-dukungan yang cukup kuat, news atau produk yang diluncurkan, serta market yang mulai kondusif. Bahkan Bitcoin membuat ATH, market cap Bitcoin meledak, Ethereum meledak, Solana dan sebagainya. Jadi untuk PP mencapai di kisaran harga 0,0001 itu masih wajar, masih bisa tercapai gitu teman-teman ya. Cuman kapan kita belum ada yang tahu. Nah, untuk mempercepat kinerja harga PP biar mencapai di area 0,30 di belakang koma dengan kepala 1, metode apa yang harus dilakukan adalah burning. Nah, di sini ada ya burn. Nah, most realistic factor for bridge price itu harus melakukan burning. Oke? Burning, itu aja kuncinya. Dan berikutnya teman-teman ya, di mana PP itu mendapatkan momentum dan siap untuk pertumbuhan lebih lanjut. Oke ya. Dan di sini PP terus memperkuat posisi sebagai pemain kuat dalam kategori koin meme dengan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten sejak awal tahun 2025.
Koin ini mengalami peningkatan tajam setelah Bitcoin bangkit kembali menyusul keputusan suku bunga The Fed ya, Federal Reserve ya atau Fed gitu teman-teman. Masih ada perbedaan mengenai apakah perubahan pasar merupakan perubahan haluan yang nyata atau hanya apa yang disebut dead cat bounce atau DCB. Namun keyakinan investor terhadap masa depannya mulai memudar dan ada kekhawatiran lah ya bahwa harganya mungkin mencapai di area $1 seiring munculnya koin meme baru dengan pertumbuhan tinggi seperti cowok di pasaran. Oke. Jadi kita nggak fokus dengan token-token meme lain, tapi kita fokus ke PP sendiri teman-teman ya. Di mana PP ini masih ada prospek atau harapan untuk mengalami kebangkitan kembali untuk parameter harganya gitu teman-teman ya. Jadi buat kalian semua yang masih hold PP ya tahan dulu kalau menurut saya pribadi. Kalau kalian jual saat ini juga rugi, tapi kalau kalian udah pesimis nih bahwasanya market udah nggak bisa kembali recover, market udah bakal mengalami down kembali, kita udah masuk dalam bear market atau crypto winter ya, kalian bisa cut loss, kalian bisa jual. Tapi kalau kalian masih bullish nih, masih yakin bahwasanya bull run masih ada ya, terus market bisa recover kembali ya, kalian bisa di hold dulu itu teman-teman ya. Oke. Dan untuk parameter harga PP sendiri saat ini kan berada di kisaran harga 0,50 di belakang koma kepala 7 ya, masih sangat-sangat jauh ya. Semisal price prediksi sesuai tabel tadi sampai di area 0,0001 berarti dia akan kill 20 dengan harga saat ini, dan ini akan memberi keuntungan cukup besar ya kalau bisa ke harga tersebut karena market cap-nya harus di atas 40 miliar teman-teman. Oke. Untuk APP sendiri berada di urutan ke-32. Nah, ini masalah terbesar itu, kendala terbesar untuk PP itu sama kayak Shiba. Sama dari supply-nya aja. Kendala terbesar kalau kita berbicara komunitasnya, kedua meme coin ini seperti Shiba dan PP ini cukup kuat dari segi komunitasnya. Kalau kita bicara tentang fungsinya, PP belum ada fungsi yang terlalu signifikan, sedangkan Shiba udah ada fungsi yang cukup mantap jiwa gitu kan. Nah, tapi kendala utamanya bukan di bukan di komunitas, tapi melainkan di supply-nya aja. Nah, untuk supply daripada Shiba Inu kan memang lebih banyak daripada supply PP sebenarnya ya. Tapi Shiba Inu udah ada tuh ya kan, dari dulu ada lah mekanisme burning untuk pengurangan supply. Cuman daripada PP sendiri teman-teman ya, mungkin PP perlu menciptakan atau meniru ya apa yang dilakukan oleh Shiba Inu, di mana dia harus membuat portal burning ya, portal burnnya mungkin membuat suatu produk game dan sebagainya, hasilnya itu bisa dibuat sekian persennya untuk membakar supply PP gitu ya. Nah, kalau itu bisa dilakukan oleh PP, maka di sini akan menimbulkan hype tersendiri untuk token PP, dan ini seiring berjalannya waktu pasti harganya akan mahal. Kenapa? Karena ya sistem deflasi itu berjalan, semakin tipis supply-nya, semakin tinggi demand-nya, maka di sini kita akan melihat persentase kenaikan. Ya, semoga saja teman-teman ya PP memikirkan hal yang sama dengan apa yang kita inginkan. Untuk pengurangan supply ya mungkin bisa dikurangin sekitar ya pertama-tama bisa 50% dulu lah ya. Oke, tetap semangat dan salam